Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sabun lulur atau sabun cair untuk tanaman ya. Dimana tanaman juga perlu mandi ya, seperti kita. Biasanya kalau musim panas itu tanaman seminggu sekali kita siram. Ya kalau di musim hujan ini paling bisa 2 atau 3 hari sekali. Sebenarnya intinya mah ini buat pencegahan, dimana bahannya itu sebenarnya ini istilah aja ya, sabun mandi. Istilahnya bahannya itu bahan untuk mencegah dimana daun rontok atau daun menguning dan juga jamur seperti jamur dan serangan antranoksa ya. Bisa dilihat teman-teman di sini, alhamdulillah ya. Di saat cuaca mulai ekstrim seperti ini ya, mana intensitas sudah mulai rendah, akan tetapi di saat panas pun panasnya panas banget, itu udah masuk cuaca ekstrim ya di saat bulan-bulan ini, di awal tahun ini. Di sini saya akan berbagi ini cara kita mengaplikasikan satu bahan saja sebagai pencegahan yaitu dari untuk mencegah daun menguning dan juga untuk mencegah daun rontok, buah rontok, serangan antranoksa. Pengaplikasian sendiri bisa kita langsung praktekannya di sini ya. Mari kita lihat teman-teman. Oh ya teman-teman, ini adalah sabun lulur untuk tanaman kita ya. Jadi mana saya sering aplikasikan di saat musim hujan ini. Bisa juga di saat musim panas seminggu sekali ya. Ini untuk pencegahan ya. Dan juga banyak yang bilang itu sebagai khasiatnya luar biasa ya. Emang kalau dari segi khasiat banyak yang bilang kalau arang ini sebagai mutiara hitam, dan saya juga akui ya sebagai mutiara hitam pertanian, atau ya khasiatnya wah banget. Karena arang sendiri bisa untuk menetralkan herbisida ya, dimana kita sering menggunakan ada sebagian yang masih, termasuk saya juga masih menggunakan pupuk kimia gitu ya, masih ada campuran kimianya, belum 100% organik, dan juga bisa membunuh mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur. Di sini juga saya aplikasikan arang ini sebagai agar daun tidak menguning, tidak gampang kering, sebagai pelindung anti jamur, sebagai pencegahan antranoksa, dan juga mencegah busuk buah dan sebagainya. Intinya ini sebagai pencegahan, sebagai kalau istilahnya kita mandi mah ini sabunnya, bisa sebut sabun cair, bisa disebut juga sabun lulur. Oke, kita langsung aja aplikasikannya. Ada 2 cara mengaplikasikan arang untuk sebagai pencegahan untuk kesehatan tanaman kita. Cara yang pertama yaitu ya seperti ini ya, dengan direndam arang atau arang sekam dan arang kayu. Bisa kita rendam di air mendidih dan kita diamkan semalaman ya. Dan juga apabila teman-teman di sini tidak sempat merendam, bisa juga ini saya sengaja bawa sini bagian gampang nerangkinnya. Kita menggunakan termos ya, menggunakan air panas, air yang kita panaskan, air mendidih. Kita masukkan arang kayu atau arang sekam dan sebagainya, jenis arang lainnya. Langsung kita lanjutkan ya, langsung kita kocorkan dan tunggu sekitar 1 jam ya, atau 30 menit, tunggu sampai si arang itu benar-benar dingin ya. Nah setelah direndam seperti halnya tadi atau dengan air mendidih, setelah didiamkan selama semalaman atau dituangkan seperti tadi menggunakan termos, didiamkan selama 1 jam, kita campur dengan air cucian beras yang telah difermentasi atau air cucian beras yang baru. Kalau ini udah fermentasi ya. Bisa juga dengan bubuk lengkuas, dengan cairan bubuk lengkuas ya. Ataupun dengan pupuk cair yang pekat. Atau juga bisa mungkin pakai sedikit mol ya, mikroorganisme lokal. Caranya rendaman arang ini kita campur dengan sekitar 100-200 ml
air cucian beras. Setelah kita diamkan selama semalaman ataupun seperti yang tadi saya pernah jelaskan, langsung dikocorkan ke air panas. Setelah arang tersebut, tapi nih airnya udah dingin ya, udah mulai dingin airnya. Sih ya. Udah. Kayaknya air yang sudah dingin setelah kita kira 1 jam. Kalau yang direndam 1 malam udah pasti dingin ya. Lalu kita aplikasikan seperti ini. Rendam aja deh. Seperti ini, maaf ya agak berantakan. Lupa tidak bawa baju, tidak bawa alat ya. Lalu kita tuangkan seperti ini. Oke teman-teman, setelah disaring seperti ini, kita balik ke semprotan. Nggak usah dicampur air lagi ya, karena ini udah rendaman arang, udah langsung kita langsung aplikasikan aja. Kita sentuhkan aja, langsung kita aplikasikan ke batang dan daun ya. Tapi ini agak jongkok ya. Tanaman-tanaman saya alhamdulillah kedek-kedek sudah berubah lebat. Itulah ini kelebihan dari tanaman saya organik ya. Udah. Itu cara pengaplikasian yang pertama ya, dimana air rebusan larang ini yang telah kita rendam, kita rebus, lalu kita endapkan selama semalaman. Atau bisa juga seperti tadi, tuangkan langsung air panas, diamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Intinya sampai si air itu benar-benar dingin ya, benar-benar udah dingin. Lalu kita aplikasikan dengan cara disemprot. Sebelum diaplikasikan bisa kita campur dengan air cucian beras yang telah difermentasi, air cucian beras yang baru ataupun lengkuas ataupun yang lainnya yang mempunyai kandungan bahan VOC organik yang hampir sama lah. Itu cara yang pertama ya, saya aplikasikan dengan cara disemprot ke daun dan juga batang dan juga buah pada tanaman. Istilahnya kita mandikan tanaman tersebut ya, tanaman kita itu sebagai pencegahan, sebagai antibody dan juga obat. Pun cara pengaplikasikan yang kedua yaitu dengan cara ditaburkan langsung di tanaman ya. Ini kalau kita mandi ini sebagai luluran, kalau istilahnya mandi sebagai luluran, bisa kita taburkan langsung bubuk arang tersebut yang telah kita bubukan ataupun arang kayu sekam, arang daun, pokoknya jenis-jenis arang itu bisa langsung kita taburkan gini teman-teman, seperti ini. Taburkan searah angin ya, searah angin, dimana angin, apabila angin kita berlawanan, kita usahakan ikuti angin agar si serbuk ini tidak langsung ke kita ya. Ini seperti ini teman-teman. Walaupun kekurangannya di saat pengaplikasi seperti ini, terlihat tanaman itu kurang cantik ya kelihatannya ya, kurang cantik karena kalau kata orang sudah bilang balak gitu ya. Terlihat kurang cantik, kurang menarik. Nah, di sisi lain kan di sini kita masih sering hujan ya, masih sering hujan, kadang sore, kadang pagi. Diaplikasikan kalau bisa setelah hujan di sore hari. Kalau hal seperti ini, ataupun pagi hari nggak apa-apa. Kalau misalnya siangnya atau sorenya bukan biasanya hujan. Dan di saat musim kemarau pun, di saat kira-kira seperti halnya masuk bulan-bulan ini intensitas hujan rendah, dimana kadang sehari hujan, kadang ada hujan, kadang enggak, kadang panas-panas banget, kita bisa aplikasikan ditabur seperti ini di sore hari, dimana di pagi harinya kita semprot kembali dengan air biasa gitu. Mudah-mudahan teman-teman di sini paham ya. Oke teman-teman semua, itu tadi sabun mandi untuk tanaman kita sebagai sabun cair atau sabun lulur ya, yaitu dengan pengaplikasian
arang, yang mana sering disebutkan sebagai emas hitam pertanian. Ada berbagai cara pengaplikasian, dan saya sharing 2 cara pengaplikasian yang tersebut yang tadi telah jelaskan pada awal video sampai sekarang. Mudah-mudahan teman-teman di sini paham ya, walaupun nggak semuanya saya praktekkan, hanya sebagai contoh aja. Ini juga mau saya praktekkan agar durasinya tidak panjang juga ya kan. Yang penting teman-teman di sini ngerti ya. Mudah-mudahan yang saya telah tadi praktekkan dan saya aplikasikan bisa dipahami dan dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.